Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki dinamo pengering mati total ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan di depan saya ini ada sebuah dinamo pengering yang mana problemnya dinamo pengering ini mati total. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan pada fisik dinamo pengeringnya ini. Di sini bagian casingnya maupun rumah dinamo pengering ini masih bagus ya teman, masih kinclong. Artinya pada bagian spool maupun rumah dinamo dan juga lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya ini di sini masih bagus, masih mulus, masih kinclong. Namun perlu teman-teman ketahuin untuk dinamo pengering ini di sini problemnya mati total ya teman. Kenapa di sini dinamo pengering ini saya katakan mati total? Karena ketika saya coba langsungkan dengan colokan langsung dan sebuah kapasitor, dinamo pengering ini tidak mau berputar. Dan ketika saya ukur dengan alat apometer pun di sini dinamo pengering ini tidak terukur. Nah, untuk mengetahui pertama kali apakah benar dinamo pengering ini tidak mau berputar, nah teman-teman bisa melakukan cara mengetes dinamo pengering teman-teman yang mana apabila di rumah teman-teman memiliki mesin cuci 2 tabung yang mana pengeringnya tidak mau berputar. Langkah pertama teman-teman bisa melakukan dengan cara mengetes dinamo pengeringnya terlebih dahulu. Apabila dinamo pengeringnya berputar, teman-teman bisa mengecek jalur kelistrikan yang lain pada mesin cuci 2 tabung. Namun apabila dinamo pengering teman-teman mati total seperti pada kasusnya ini, nanti teman-teman bisa melakukannya. Dan apabila teman-teman ingin lebih mudah memperbaiki dan lebih cepat, teman-teman bisa mengganti sebuah dinamo pengering yang teman-teman miliki. Dan untuk melakukan mengetes dengan kabel colokan langsung dan sebuah kapasitor, di sini saya akan beritahu ya teman-teman. Di sini saya akan beritahu untuk jalur kelistrikan pada dinamo pengering ini. Keluaran kabelnya ada 3 ya teman-teman. Di sini keluaran kabelnya ada 3. Nah, ini warna biru telur asin. Nah, ini warna ungu purple. Nah, ini warna blue biru. Nah, ini di sini untuk jalur kelistrikan pada dinamo pengeringnya ini di sini light blue. Nah, ini light blue ini artinya warna ini ya teman, telur asin, biru telur asin. Nah, ini warna jalur fuse maupun PLN dan listriknya. Dan untuk jalur kapasitornya di sini menggunakan warna blue dan purple, artinya biru dan ungu. Nah, ini ya teman, warna blue dan purple. Nah, ini jalur kapasitornya. Oke, teman-teman, di sini sudah diketahui untuk jalur listrik dan PN-nya pada dinamo pengering ini warna kabel light blue, artinya terang, biru terang ya teman. Nah, di sini salah satu jalur kapasitor, salah satu jalur listrik PLN dinamo pengeringnya di sini saya akan pasang pada salah satu jalur kabel steker colokan langsung ya teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan kabel warna biru ataupun coklat yang mana saja. Di sini kita akan pasangkan pada salah satu jalur kabel light blue. Nah, ini yang jalur netralnya. Untuk kabel keluaran dari colokan steker ini ada biru dan coklat. Nah, ini kabel pasa dan kabel coklat. Ini kabel pasa, ini kabel netral. Nah, kabel netralnya ini teman-teman bisa pasangkan pada salah satu jalur kabel yang mana saja ya teman. Sini warna purple ataupun warna blue. Namun untuk menentukan putaran dinamonya dia biasanya yang paling atas ya teman. Ini purple yang terhubung pada spin timernya. Oke teman-teman, di sini saya akan pasangkan pada kabel warna purple, artinya warna ungu. Dan untuk menentukan kapasitor, di sini kapasitornya memiliki 5 dan 10 mikrofarad. Untuk 5 mikrofarad di sini untuk jalur
kapasitor pengering, dan untuk 10 mikrofarad di sini untuk jalur dinamo penyuci. Nah, untuk jalur dinamo pengeringnya di sini warna kabelnya white dan gray ya teman, artinya warna putih dan abu-abu. Nah, ini di sini saya menggunakan kapasitor 5 mikro, namun di sini menggunakan 4 mikro ya teman, tapi tidak apa-apa, masih toleransinya lompatannya 1 mikro. Oke teman-teman, di sini kita ambil saja kabel warna putih dan abu-abu. Di sini kita pasangkan pada salah satu kabel ungu dan kabel colokan. Nah, untuk coklatnya dan untuk abu-abunya di sini ke biru ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk mengetes dinamo pengering. Teman-teman harus perhatikan untuk mengetes dinamo pengering jalurnya seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan coba colokan pada steker stop kontak, colokan langsung untuk mengetes dinamo pengeringnya. Nah, di sini apabila dinamo pengering ini berputar, maka as rotor ini berputar ya teman. Namun apabila dinamo pengering ini tidak mau berputar, maka sudah dipastikan dinamo pengering ini mati total. Nah, di sini saya akan colokin langsung saja ya teman pada steker stop kontaknya. Nah, lihat teman-teman, dinamo pengering ini tidak mau berputar, padahal di sini ada arus listrik yang masuk ya teman-teman. Di sini ada arus listrik yang masuk. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan. Namun ketika steker colokan langsung dinamo pengering ini diputar, di sini dinamo pengeringnya tidak mau berputar ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah diketahui untuk mengetahui secara langsung dinamo pengering ini tidak mau putar, teman-teman bisa melakukan mencoba memindahkan jalur netral ke sebelah kabel warna biru, apakah dinamo pengering ini mau berputar atau berdengung. Apabila tidak mau berputar maupun berdengung, maka sudah dipastikan dinamo pengeringnya mati total ya teman. Oke teman-teman, di sini saya akan cabut terlebih dahulu steker colokan dinamo pengeringnya, dan untuk memastikan kembali apakah benar dinamo pengeringnya ini mati total, di sini saya akan menggunakan alat apometer ya teman. Ini kabelnya kita ambil terlebih dahulu. Lepaskan. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel 3 ini ya teman. Di sini sudah saya setting pada buzzer untuk mengetahui tegangan, apakah ada tegangan pada arus dinamo pengering yang mati total ini. Di sini terlebih dahulu saya akan saya akan tempelkan dan saya akan proseskan jarum apometernya ini terlebih dahulu. Apabila terbaca di layar apometer maka terukur ya teman. Nah, ini di sini saya akan tempelkan. Nah, teman-teman bisa lihat layar pada apometer di sana terbaca, artinya apabila saya tempelkan pada salah satu jalur kabel dinamo pengeringnya ini, di sini layarnya terbaca, maka terukur atau terbaca ya teman. Namun apabila tidak terbaca maka sudah dipastikan dinamo pengering ini mati total. Oke teman-teman, di sini saya akan tempelkan saja. Nah, ini lihat teman-teman, di sini untuk dari jalur listrik maupun PLN ke kabel warna ungu, di sini layarnya angkanya tidak terbaca ya teman, tidak ada tegangan. Dan ketika saya pindahkan di kabel warna biru di sini dengan warna purple, nah ini layarnya terbaca ya teman. Artinya untuk jalur biru ke ungu di sini harusnya terbaca, namun untuk jalur biru terang ke biru maupun ke ungu di sini tidak terbaca ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketahuin di sini jalur dari ungu ke biru terbaca, dan dari ungu ke biru terang tidak terbaca ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan membongkar pada bagian dinamo pengering ini untuk mengetahui dan mencari penyebab jalur dinamo pengering ini mati total maupun putus ya teman. Sudah diketahui untuk jalur biru terangnya di sini ke jalur biru maupun ungu tidak terbaca. Namun ketika saya tempelkan biru ke ungu dan biru terang terbaca, dan juga dari ungu ke biru maupun biru terang di sini terbaca.
maka sudah diketahui penyebab dinamo pengeringnya ini di sini pada bagian fuse dinamo pengeringnya yang putus maupun terbakar ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman bisa melakukannya apabila ingin memperbaiki dinamo pengering yang mati total. Di sini saya akan mencoba melakukan perbaikan pada dinamo pengering ini ya teman-teman. Apabila nanti dinamo pengeringnya ini masih bisa diperbaikin, teman-teman bisa memperbaikinya, karena saya juga di sini melakukannya ini. Apabila di sini berhasil, maka saya akan menggunakan ya teman. Namun apabila setelah saya bongkar dan mengganti fuse dinamo yang mati total maupun terbakar tidak berhasil, maka dinamo ini saya akan geprek saja ya teman. Kita akan kilauin. Oke teman-teman, untuk membongkar rumah dinamo pengeringnya ini di sini, yang mana ada 4 baut yang diklaim ya teman. Di sini teman-teman bisa menggetoknya, membongkarnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan sebuah palu dan paku ya teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan palu dan paku. Oke, di sini saya akan membongkar saja terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini bisa teman-teman perhatikan pada bagian klem rumah dinamo pengeringnya ini di sini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini dengan cara kita pukul, dan ini bisa teman-teman perhatikan bagian depannya lecet. Nah ini saya lindungin agar dia tidak baret ya teman-teman, karena dia posisinya di bawah, takutnya baret. Makanya di sini saya lindungin. Nah di sini kita lepas bongkar saja ya teman. Ini bisa teman-teman perhatikan, lihat pada bagian lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya ini. Di sini bahannya maupun kumparannya di sini sepertinya dia bahannya aluminium ya teman. Di sini bahannya aluminium, bukannya tembaga. Makanya ini beda ya teman. Di sini warnanya pun beda. Oke teman-teman, langsung saja kita mencari jalur fuse dinamo pengering yang mana mati total. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini sudah terlepas seperti ini. Di sini, nah ini ya teman, penyebab dinamo kipas. Nah ini ya teman, penyebab dinamo pengering ini mati total karena di sini dia pada bagian sambungan kelilitan kumparan dinamo kipas dinamo pengeringnya di sini kebakar ya teman. Nah ini bisa teman-teman lihat, perhatikan di sini lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya terbakar, gosong. Nah perlu teman-teman ketahuin, apabila dinamo pengering ini kebakar maupun putus, pada setiap titik kerusakan maupun kebakar untuk dinamo pengering maupun dinamo penyuci, titiknya berbeda-beda ya teman. Artinya pada kesempatan video ini saya memperbaiki dinamo pengering yang putus maupun kebakar, titiknya di sini. Mungkin pada video berikutnya pada bagian dinamo yang lainnya titik kerusakan maupun terbakar dinamo pengering ini di tempat yang lain ya teman. Artinya pada kerusakan setiap dinamo pengering yang mati total maupun kebakar, titiknya berbeda-beda. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba membongkar terlebih dahulu bagian pelindung pada rumah dinamo kipas pada dinamo pengeringnya ini. Di sini yang mana ada tali tis, kita buka terlebih dahulu ya teman. Di sini perlu teman-teman ketahuin pada dinamo pengering yang mana putus kebakar seperti ini. Nanti apabila dinamo pengering ini masih bisa digunakan, saya akan gunakan. Namun apabila dinamo pengering ini sudah tidak layak digunakan, maka saya akan membuangnya dan merongsokannya, tidak saya perbaikin. Langsung perbaikannya ganti dinamo yang baru.
Sini saya akan bongkar terlebih dahulu pelindung lilitan kumparan dinamo pengeringnya. Kita lepas ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah penyebab dinamo pengering tidak mau berputar, mati total. Nah, karena di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya ini, di sini gosong terbakar ya teman-teman. Di sini putus pada bagian jalur piusnya. Saya pikir di sini hanya jalur piusnya saja yang putus ya teman. Nah, ini pius dinamo kipas angin. Nah, ini pius dinamo pengeringnya ya teman. Saya pikir pada bagian piusnya ini saja yang putus terbakar. Namun setelah saya bongkar, di sini banyak lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya pada putus di dalam ya teman, karena gosong. Nah, mungkin ini penyebabnya karena terlalu berlebihan pemakaian dinamo pengeringnya ini, maupun karena ada cipratan air yang menetes ke di dalam lilitan kumparan dinamo kipas angin ini. Nah, ini di sini saya tidak perbaikin ya teman, karena di sini bahan dari lilitan dinamo pengeringnya ini pun di sini aluminium, artinya untuk lilitan maupun kumparan dinamo kipas angin yang bahannya aluminium di sini mudah terbakar. Oke teman-teman, mudah-mudahan video informasi tutorial cara mengetes langsung dan mengukur dinamo pengering ini dan cara membongkar rumah dinamo pengering ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.